Pernah nggak sih kalian mikir kenapa makhluk-makhluk mitos di berbagai belahan dunia punya ciri yang mirip-mirip? Kayak misalnya Bigfoot dari Amerika dan Genderuwo dari Indonesia. Padahal jaraknya ribuan kilometer, tapi kok bisa ya dua sosok ini digambarkan dengan postur besar, berbulu lebat, dan suka muncul di tempat sepi? Selamat datang di Behind Story, tempat kita ngebahas misteri dan sejarah dengan cara yang seru dan beda. Yuk kita kulik bareng cerita yang satu ini, dan siapa tahu kamu bakal lihat dunia dengan cara yang baru setelah ini. Jauh sebelum teknologi menyebar ke seluruh dunia, manusia sudah lebih dulu menyebar ribuan tahun lalu, tepatnya sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Manusia berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Mereka membawa cerita kepercayaan dan ketakutan yang sama. Ketakutan akan sosok besar di hutan yang tidak bisa dijelaskan, dan dari sanalah legenda-legenda seperti Bigfoot dan Genderuwo mulai terbentuk. Di Amerika Utara, cerita tentang Bigfoot pertama kali dikenal lewat suku asli, penduduk seperti suku Salis dan Lumi. Mereka menyebut makhluk ini dengan berbagai nama seperti Sasquatch, yang artinya raksasa berbulu. Cerita mereka sudah ada sejak ratusan tahun sebelum bangsa Eropa datang. Bigfoot digambarkan sebagai makhluk setinggi 2 meter berbadan besar, berjalan tegak dan selalu menghindari manusia. Sementara itu di Indonesia, khususnya di Jawa, sosok menyeramkan yang disebut Genderuwo sudah mewarnai cerita rakyat sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Genderuwo digambarkan sebagai makhluk tinggi, besar, penuh bulu hitam, bermuka menyeramkan, dan tinggal di tempat-tempat sepi, seperti pohon besar, bangunan tua, atau hutan. Bahkan beberapa cerita menyebutkan Genderuwo bisa berkomunikasi, bahkan menggoda manusia untuk masuk ke dunianya. Kok bisa mirip yang dengan Bigfoot? Padahal secara geografis, budaya, dan bahasa dua wilayah ini sangat jauh berbeda. Satu hal yang menarik adalah baik Bigfoot maupun Genderuwo selalu muncul di cerita-cerita yang dituturkan secara lisan. Artinya sebelum ada tulisan dan buku, manusia menyampaikan informasi dari mulut ke mulut. Dan ini penting karena dalam proses itulah kisah-kisah bisa berubah, menyebar, bahkan mengalami evolusi sesuai tempatnya. Tapi intinya ketakutannya sama, sosok besar, asing, dan misterius yang hidup di tempat terpencil. Dari sisi sains, ada teori menarik dari antropolog bernama Mira Shackley yang meneliti kemungkinan bahwa makhluk seperti Bigfoot atau Genderuwo mungkin berakar dari ingatan kolektif manusia terhadap spesies manusia purba lain. Adalah kera raksasa yang benar-benar hidup di wilayah Asia Tenggara dan Tiongkok bagian selatan. Sekitar 1 juta hingga 300.000 tahun lalu, tingginya bisa mencapai 3 meter dan beratnya setengah ton. Beberapa peneliti percaya bahwa sisa-sisa memori manusia terhadap makhluk ini muncul kembali dalam bentuk cerita rakyat, tergantung wilayah dan budayanya. Selain itu, manusia punya kecenderungan menciptakan pola dari hal-hal yang tidak mereka mengerti saat berada di hutan lebat atau mendengar suara aneh di malam hari. Otak manusia lebih memilih menjelaskan ketakutan di lewat cerita yang terus berkembang sampai akhirnya menjadi legenda tentang Bigfoot di barat dan Genderuwo di timur. Ada juga teori Carl Jung tentang arsitif, yang dimana manusia dari berbagai budaya memiliki simbol atau gambaran yang mirip karena berasal dari ketakutan dan imajinasi kolektif yang sama. Dengan kata lain, meskipun kita berbeda benua, kita menyimpan rasa takut yang sama pada sosok asing yang besar dan misterius. Bigfoot dan Genderuwo pada akhirnya mewakili rasa takut manusia terhadap alam liar yang belum kita kuasai sepenuhnya. Di zaman modern ini, Bigfoot masih sering jadi bahan pencarian sejak tahun 1958. Rekaman jejak kaki besar ditemukan di Bluff Creek, California. Lalu pada tahun 1967, video Patterson dan Gimlin yang menunjukkan makhluk besar berjalan di hutan menjadi viral jauh sebelum internet ada, walau video itu masih diperdebatkan keasliannya, hingga menghidupkan kembali mitos Bigfoot di benak publik. Sedangkan Genderuwo tetap hidup di cerita rakyat, sinetron, hingga urban legend. Banyak yang mengaku pernah melihat, bahkan mendengar, dan merasa kehadirannya, namun berbeda dengan Bigfoot yang dianggap nyata.
Genderuwo lebih dikaitkan dengan dunia spiritual dan supranatural. Ini mencerminkan perbedaan budaya. Barat cenderung menyelidiki lewat sains, sementara Timur mengaitkan dengan energi gaib dan kekuatan mistis. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru menganggap ini semua hayalan, sebab apa yang disebut mitos hari ini bisa saja merupakan jejak sejarah yang belum sepenuhnya kita pahami. Dulu gorila pun dianggap mitos sampai akhirnya ditemukan pada tahun 1847, begitu juga okapi dan komodo. Jadi, bukan tidak mungkin di balik cerita tentang Bigfoot dan genderuwo adalah benih kebenaran yang masih tersembunyi. Walau kita lihat lebih dalam, kemiripan antara Bigfoot dan genderuwo bukan soal siapa meniru siapa, tapi lebih kepada bagaimana manusia seluruh dunia punya rasa takut yang mirip, punya cerita bercerita yang serupa, dan punya kebutuhan yang sama menjelaskan yang tak terlihat. Cerita ini bukan cuma tentang makhluk besar berburu, ini tentang bagaimana manusia membentuk mitos, bagaimana cerita berkembang melintasi budaya dan waktu, dan bagaimana ketakutan kita menciptakan legenda. Legenda yang hidup, tumbuh, dan terus mempengaruhi cara kita melihat dunia. Nah, sekarang giliran kalian. Pernah nggak ngerasa ada yang merhatiin dari balik pohon pas malam-malam di kampung, atau mendengar suara berat di lorong kosong? Mungkin itu cuma angin, atau mungkin aja bukan. Jangan lupa like, share, dan subscribe Behind Story buat cerita-cerita menarik lainnya, karena dunia ini luas banget dan selalu ada cerita nunggu untuk diceritakan. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Cekidot.